Harapan saya di tahun 2022 bisa menyelesaikan kuliah saya. Harapan saya di tahun 2022 ini bisa mendapatkan kuliah negeri. Harapan saya di tahun 2022 lebih rajin dalam belajar. Harapan saya di tahun 2022 ini ingin menjadi anak yang terbaik. Harapan saya di tahun 2022 adalah saya bisa mendapatkan nilai IPA yang bagus. Harapan saya ke depannya saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Harapan saya bangsa Indonesia bebas dari korupsi. Harapan saya ke depannya bisa kuliah secara offline. Harapan saya ke depannya Indonesia cepat pulih dari COVID-19. Harapan saya semoga saya semakin taat firman Tuhan. Harapan saya semoga pendidikan di Indonesia lebih merata lagi. Harapan saya semoga lebih banyak lagi pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Harapan saya semoga kedepannya lebih berinisiatif lagi. Harapan saya bisa lebih berguna lagi. Harapan saya bisa taat sama orang tua. Harapan saya semoga pendidikan di Papua semakin diperhatikan oleh pemerintah. Harapan saya semoga ke depan saya lebih taat lagi. Harapan saya semoga saya lebih rajin lagi. Harapan saya semoga saya tambah bertanggung jawab lagi. Harapan saya semoga saya jadi orang yang dengar-dengaran. Harapan saya lebih banyak belajar lagi. Harapan saya semoga aktivitas sekolah bisa normal kembali. Harapan saya ke depannya bisa menjadi anak yang taat dan cerdas. Harapan saya ke depannya bisa menjadi orang yang berguna. Harapan saya sukses dalam studi. Harapan saya Indonesia bebas dari korupsi. Harapan saya adalah saya bisa berdampak. Happy New Year Impact Family. Begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Thank you Lord God. Nikmati penyembahan kami sama-sama Tuhan. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti
datang sama-sama. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menciptakan kasih setiamu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Ini iman kami Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menciptakan kebaikan-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, oh, oh. Engkau baik, sangat baik. Dengan tangan terangkat Tuhan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, thank you Lord God. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu izinkan kami datang sama-sama, menyatakan rasa syukur kami, cinta kami Tuhan.
yang setia, bawaku hingga saat ini, bertahan dalam cobaan, semua karena kebaikan-Mu. Tak pernah ku sendiri berjalan, selalu bersama-Mu, lewati musim berganti, semakin ku kagum padamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku sayang Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Kau, Yesus, dengan segenap imanku, pengharapan di dalam Yesus pasti berikan kekuatan. Yesusku.
Yesus lebih dari segala yang ada. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Kau Yesus dengan segenap imanku, pengharapan di dalam Yesus pasti berikan kekuatan. Lebih lagi Tuhan, kami ingin katakan di hadapan-Mu, ku cinta Kau Yesus, ku sayang Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Kau Yesus dengan segenap imanku, pengharapan di dalam Yesus pasti berikan kekuatan. Bapa, terima kasih. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami cinta Engkau, hidup kami milik-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh mengantar kami di awal tahun baru ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin Tuhan berbicara kepada kami, supaya kiranya firman-Mu boleh menghantar kami memasuki tahun 2022 Tuhan. Mari berbicara buat setiap kami, biar Roh Kudus boleh berbicara ke dalam hidup setiap orang percaya, memimpin kami supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, berbicara secara spesifik apa yang Tuhan mau kami kerjakan di 2022 Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan menit-menit depan ke dalam pimpinan-Mu, biar kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan kami boleh dikuatkan, dibangun, dan Tuhan boleh pakai firman Tuhan ini jadi rema dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Terpujilah nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Happy New Year Impact Community Indonesia. Selamat tahun baru. Luar biasa, Tuhan telah menyertai kita dengan kasih setianya di sepanjang 2021, dan hari ini 1 Januari 2022 kita telah memasuki tahun yang baru. Saya berdoa di awal pembuka tahun ini firman Tuhan jadi kebenaran, menjadi landasan dalam pikiran kita, bahkan menjadi guidance buat kita melangkah memasuki tahun yang baru dengan pengharapan dan iman di dalam Tuhan. Hari ini saya akan mengawali firman Tuhan dengan sebuah perenungan. Ada orang-orang yang kami layani. Saya lihat hidup mereka. Kenapa kok ada sebagian orang itu yang sulit sekali diajarin kebenaran? Bahkan kalau diajarin kebenaran seperti nggak bisa memahami. Sekalipun bersyukur Roh Kudus juga menjamah dan membukakan hati banyak orang, mengangkat selubung dari mata hati banyak umat Tuhan, sehingga banyak juga kesaksian, bahkan jauh lebih banyak yang bersaksi kepada kami bahwa pemberitaan firman Tuhan itu mengubahkan hidup mereka menjadi lebih baik, mereka bahkan jadi lebih rukun dalam rumah tangga, lebih baik secara pribadi, bahkan lebih berdampak hidupnya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi ada orang-orang tuh yang kalau khotbah kok seperti nggak paham, tapi malah salah menanggapnya dan bereaksi yang sebaliknya. Kita ngomong apa ditangkapnya beda. 1 Korintus 2 ayat 14 berkata gini, tetapi manusia duniawi
tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bagi orang-orang yang disebut manusia duniawi, mereka sulit untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Ketika dengar pemberitaan Injil, seperti ada selubung yang menutupi mata hati mereka. Mereka nggak bisa ngerti kebenaran gitu. Mereka nggak bisa memahami. Yang ada mereka malah komentar yang nggak baik, komentar yang nggak sopan, bahkan udah nggak paham salah komen lagi. Kadang-kadang bikin tertawa sendiri karena komentarnya nggak nyambung gitu. Ada beberapa lah yang saya temukan dan saya renungkan kok bisa gitu ya. Nah ini yang dikatakan firman Tuhan. Manusia duniawi gak bisa ngerti firman Tuhan. Itu suatu kebodohan bagi dia karena segala sesuatu tentang Tuhan harus dinilai secara rohani. Saya kasih contoh. Waktu orang tanya sama saya, Bu Heni, bagaimana Bu Heni bisa ngambil keputusan untuk meninggalkan Australia dan pulang ke Indonesia, dan bagaimana Anda memulai Yayasan Tangan Pengharapan? Sulit untuk ngejelasin sama orang bahwa Tuhan bicara sama saya. Karena bagi orang dunia, apaan tuh Tuhan ngomong sama kamu? Kayak sesuatu yang bodoh bagi mereka, sesuatu yang mustahil bagi mereka, dan mereka akan mentertawakan kita. Nah manusia duniawi gak bisa ngerti perkara-perkara rohani. Semua perkara rohani, segala sesuatu tentang Tuhan harus bisa dinilai secara rohani. 2 Timotius 3 ayat 6 tentang akhir zaman dikatakan begini. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saya pernah ketemu dengan beberapa wanita yang bilang gini, saya tahu sih saya salah, tapi kayak gak bisa berubah. Saya tahu saya salah, tapi saya gak bisa meninggalkan selingkuhan saya. Saya tahu itu suami orang, tapi saya gak bisa ninggalin dia. Nah manusia duniawi, orang-orang yang mengaku agama Kristen tapi mereka hidup secara duniawi, hidupnya itu lemah, gak kuat di dalam iman. Kenapa? Karena mereka syarat dengan dosa. Dosa membuat kita jauh dari anugerah Tuhan. Dosa membuat kita tidak peka dengan Tuhan. Dan orang-orang ini dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Orang yang hidup dalam duniawi, mereka hidup itu dipimpin nafsu, bukan dipimpin oleh kebenaran. Sekalipun ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mereka ingin diajar, tapi kayak nggak bisa menang, nggak bisa breakthrough, karena hidup secara duniawi. Saya ingin share kriteria manusia duniawi. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita masih hidup secara duniawi meskipun kita mengaku kita orang percaya? Pertama, mendengar firman kayak nggak ngerti. Kedua, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti pimpinan Allah. 2 Timotius 3:4 kan berkata suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kemudian lebih mengikuti keinginan daging, kalah sama nafsu sendiri. Mengejar kesenangan dan harta duniawi. Ada orang-orang Kristen yang fokusnya pokoknya harta duniawi, ngumpulin harta terus. Tidak punya hubungan dengan Tuhan. Gak mengandalkan Tuhan, gak punya hubungan, ya datang ke gereja atau beribadah online, tapi hatinya gak di situ. Dengerin firman, main handphone, main WhatsApp, cek YouTube dan lain sebagainya, cek Facebook, berapa yang sudah like dan lain sebagainya. Hidupnya tidak takut akan Tuhan, tetap jahat sama orang, hatinya penuh kejahatan, tetap berbuat curang, tetap suka berbohong, suka ngomong kotor, tidak setia, tidak jujur, masih bisa menipu, tidak berintegritas. Nah, manusia-manusia duniawi, meskipun mereka mengaku mereka orang percaya, tetapi orang-orang ini tidak bisa diajar kebenaran karena hidupnya, gaya hidupnya beda. Yang kita harus sadari gini, ketika kita sudah mengenal kebenaran, kita harus mengubah pertama gaya hidup kita. Yang kedua, komunitas kita.
Karena kalau kita nggak keluar dari lingkungan yang lama, kubangan yang lama, kita akan balik lagi. Makanya nggak heran orang yang sudah bebas dari narkoba, kenapa balik lagi? Karena mereka kumpul lagi dengan orang-orang pemakai narkoba. Ketika kita bertobat, kita dijamah Tuhan, kita dijamah oleh Roh Kudus dan kita ingin berubah, kita harus mengubah cara hidup kita. Kita harus keluar dari medan dosa, menjauhi medan dosa, termasuk lingkungan di mana kita tahu di situ kita akan jadi lemah dan jatuh lagi dalam dosa. Jangan sampai kita seperti firman Tuhan katakan, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi dalam kekubangannya adalah orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, tapi mereka kembali lagi ke hidup yang lama. Mari kita lihat sama-sama ayatnya, 2 Petrus 2 ayat 20. Keadaan orang yang sudah mengenal kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran adalah seperti ini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kalau kita ingin hidup benar, hidup baru di dalam Tuhan, kita harus berubah dari cara hidup yang lama, meninggalkan dosa, menjauhi medan dosa, dan meninggalkan lingkungan yang akan membuat kita jatuh lagi ke dalam dosa. Kita akan kehilangan teman-teman kita. It's okay. Karena kita harus mau memberi kesempatan buat diri kita sendiri untuk memulai hidup yang baru. Akan sulit untuk kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan kalau kita tidak mau keluar dari kubangan hidup dosa yang lama. Banyak orang yang berseru sama Tuhan supaya Tuhan menolong mereka, tapi mereka sendiri tidak mau menghidupi firman Tuhan. Lucu sekali, seperti kita sering ngomong sama anak kita misalnya. Mama suruh kamu ini dan itu, kamu gak mau dengar. Kamu gak mau taat sama orang tua, tapi tiap kali kamu punya keinginan, orang tua harus turutin kamu. Sering kan orang tua ngomong gitu kan. Anak cuma mau diturutin kemauannya, tapi gak mau taat sama orang tua. Nah sama dengan firman Tuhan. Kalau kita banyak nuntutnya sama Tuhan, banyak maunya sama Tuhan, kita juga harus mau melakukan firman Tuhan. Lukas 6 ayat 46 berkata gini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dengar baik. Orang yang mengasihi Yesus pasti melakukan perintahnya. Banyak orang yang berpikir ikut Tuhan itu enak, banyak berkatnya. Tapi baca ayat firman Tuhan ini. Yesus tidak menjanjikan hidup kita tanpa tantangan. Justru dikatakan akan datang air bah dan banjir. Akan datang ujian yang menguji iman kita. Nah, orang yang hidup di atas dasar firman Tuhan akan tetap kuat menghadapi badai kehidupan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak melakukan firman, tidak menghidupi firman, ketika masalah datang, badai kehidupan menyerang, mereka tidak akan sanggup bertahan. Iman mereka gampang jebol, gampang roboh. Ada orang yang berkata gini, dulu waktu aku belum ikut Tuhan sungguh-sungguh, aku mabuk-mabukan, aku hidup ngacur-ngacuran, tapi hidupku diberkati. Uang mengalir tiada henti. Tapi kenapa setelah aku ikut Tuhan, aku mau hidup baru, hidupku susah, rezeki seret. Saya mau kasih tahu, iblis gak akan senang ketika kita berbalik dari jalan kita yang salah untuk kembali kepada Tuhan. Iblis gak akan senang ketika kita mau bertobat dari dosa-dosa kita dan mulai ikut Tuhan. Iblis akan
menguji iman kita supaya kita berbalik lagi kepada Dia. Nah, kita yang harus bertahan. Orang ikut Tuhan jangan hanya ingin berkat-Nya. Yesus bilang akan datang air bah dan banjir. Tapi orang yang hidup di atas dasar firman Tuhan, mereka akan kokoh berdiri. Nah, apa yang jadi dasar hidupmu hari ini? Kalau hanya karena teman engkau kecewa, kalau hanya karena hamba Tuhan engkau kecewa, lalu engkau meninggalkan iman kepada Tuhan, saya mau bertanya, apa salah Tuhan? Apakah engkau sudah hidup melakukan firman Tuhan? Kalau engkau sakit hati sama orang dan engkau nggak bisa mengampuni, jelas engkau tidak hidup di atas dasar firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman tuh gini. Firman Tuhan udah bilang, barang siapa tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan dia. Berarti kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus mengampuni orang lain juga. Kita harus sadar bahwa semua orang bisa bikin salah. Nah, kita akan tetap kuat berdiri karena yang jadi dasar, jadi pedoman adalah firman Tuhan, bukan perasaan. Banyak orang hidup tuh ngikutin perasaan. Saya feeling begini, saya feeling begitu. Enggak, firman Tuhan yang harus jadi pedoman apapun keadaan kita. Yesus itu banyak melalui tantangan dan cobaan di dunia. Begitu banyak orang-orang jahat yang mengelilingi dia. Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Saduki berusaha menjatuhkan Yesus. Yesus itu dicobai oleh iblis, tapi Yesus tetap teguh berdiri karena dia mendengarkan apa yang Bapa katakan. Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kita akan menghadapi banyak tantangan selama hidup di dunia, tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan firman Tuhan. Omong kosong kita bilang kita cinta sama Yesus kalau kita tidak mau ikut firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Perhatikan baik, Yesus akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, hidupnya akan dipimpin sama Tuhan. Sempat kemarin ini, saya udah siapin firman untuk saya khotbahkan di malam Natal 25 Desember. Tapi entah kenapa 2 kali saya siap-siap, 2 kali sudah dandan, ada aja keadaan yang membuat saya nggak jadi tapping khotbah itu. Siap-siap lagi, nggak jadi tapping lagi. Ada saja kendalanya, padahal udah siap. Kemudian saya merenung, Tuhan, kok sampai terjadi 2 kali saya udah siap, udah dandan, nggak jadi khotbah. Gak jadi tapping khotbah. Terus saya mulai tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau saya sampaikan? Akhirnya Tuhan bicara, saya khotbah tentang bangkit dan jadi terang. Itu merema banget. Saya di kamar mandi, saya di tempat tidur, saya lagi duduk, merema sekali ayat itu. Dan saya percaya itu pesan Tuhan. Betapa luar biasanya gini, saya bisa aja salah khotbah tanggal 25 Desember itu. Karena saya sudah siapkan. Saya sudah dandan, udah tinggal tapping aja. Tapi betapa baiknya Tuhan, keadaan membuat saya tidak jadi tapping. Saya bersyukur karena hidup saya dipimpin Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, kalau saya bikin keputusan bisa salah. Tuhan harus bicara sama saya, bahkan gini, taruhlah kerinduan Tuhan menjadi keinginan saya gitu. Taruhlah kehendak Tuhan jadi pikiran saya, sehingga apa yang saya pikirkan, saya putuskan, saya lakukan tuh betul-betul kehendak Tuhan. Karena saya tahu apapun yang saya buat gak akan benar kalau bukan Tuhan yang pimpin saya. Dan saya percaya apapun yang saya buat gak akan baik kalau bukan karena Tuhan. Dan saya bersyukur penyerahan total sama Tuhan itu membuat hidup saya dipimpin Tuhan. Saya berdoa kita semua juga begitu. Ayo lakukan firman Tuhan. Kalau kita ingin hidup kita disertai Tuhan, ayo kasihi Tuhan dengan hidupmu. Kasihi Yesus sungguh-sungguh. Gimana caranya mengasihi Yesus? Yesus bilang gini, kalau engkau mengasihi aku, kamu melakukan firman-Ku. Kadang-kadang ya keadaan kita di dunia kerja, keadaan kita bersama dengan lingkungan kita, orang tua kita, itu membuat firman Tuhan itu menjadi sesuatu tantangan untuk dilakukan. Contoh, ketika saya mengajarkan tentang menghormati ayahmu dan ibumu, apapun alasannya, firman Tuhan mengajarkan kita harus hormat sama ayah ibu kita.
Ada beberapa anak muda tuh yang gini, orang tua saya tuh nggak tanggung jawab. Menyia-nyiakan saya, buang saya, tidak membesarkan saya. Kenapa saya harus menghormati mereka? Mereka nggak lebih benar dari saya. Keadaan kita tidak boleh menentukan respon kita. Kita harus selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan kita. Jangan hidup di atas dasar perasaan kita. Saya meskipun dikecewakan sama orang tua saya, ditinggalkan orang tua saya tidak jadi teladan, tapi saya pegang firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, maka panjang umurmu, kata firman Tuhan. Diberkati engkau di ladangmu, Tuhan akan menyertai kita. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Kita harus menghormati orang tua kita. Apapun kesalahan mereka, mari bubuhkan pengertian. Ketika saya merenungkan, mungkin kalau saya ada di sepatu mama saya mungkin akan juga melakukan yang sama. Karena pernikahan mereka tidak mudah. Kadang-kadang kita terlalu cepat menghakimi orang, tanpa berusaha mengerti dan mencoba merasakan bagaimana rasanya ada di sepatu mereka. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan adalah sumber hikmat dalam hidup kita? Firman Tuhan itu tuh jadi pagar yang menjaga kita supaya kita tuh nggak berbuat salah, supaya kita tuh nggak ngambil keputusan yang salah dan nggak salah melangkah. Firman Tuhanlah yang mengajar kita bagaimana sih kita harus hidup, bagaimana sih kita harus memperlakukan sesama. Firman Tuhan tuh luar biasa gitu. Kalau kita baca firman Tuhan tuh akan mengajar kita banyak. Kalau Anda suka dengar motivator, Anda suka dengar seminar-seminar yang mengajarkan tentang hal-hal yang baik, Anda harus baca firman. Karena semuanya ada di situ. Mazmur 119 ayat 9 berkata gini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kalau kita pengen hidup kita benar, kelakuan kita benar, hidup kita baik, masa depan kita baik, firman Tuhanlah pegangannya. Mari awali tahun 2022 ini dengan gini. Lakukan kebenaran firman, maka akan datang pembelaan Tuhan. Yosua 1 ayat 8 mengajar kita begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian, baca sama-sama, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berapa banyak saudara yang rindu tahun 2022 perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung? Katakan amin. Mari baca bagaimana itu bisa terjadi buat Anda di tahun 2022. Pertama, perkatakan firman Tuhan. Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Karena dengan berpedomankan firman Tuhan, kita akan bertindak hati-hati. Jadi kita harus memperkatakan, merenungkan, dan kemudian kita akan bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ketika kita buat keputusan apapun, pastikan kita ingat firman Tuhan dalam mengambil keputusan. Jadi kita hati-hati. Kalau kita ingin disertai oleh Tuhan, pastikan kita juga menghidupi firman. Tahukah Anda bahwa tindakan kita lahir dari keyakinan dalam pikiran kita? Saya ulangi, tindakan kita itu lahirnya dari keyakinan dalam pikiran kita. Contoh, saya meyakini kalau kita ingin punya pencernaan yang lancar, bisa lancar BAB setiap hari, bangun tidur harus minum air putih yang banyak. Berapa banyak saudara yang punya keyakinan itu dalam pikiran Anda? Nah, itu terbentuk karena teman saya yang ajarin saya waktu saya kuliah di Australia. Hen, kalau pagi bangun harus minum air putih yang banyak. Dia kasih lihat saya, dia minum air sampai 1 botol. Karena itu yang akan membuat kita lancar BAB, dia bilang gitu. Nah, itu menjadi keyakinan dalam pikiran saya sehingga saya lakukan itu terus-menerus dan ternyata benar. Nah, tindakan kita lahir dari keyakinan dalam pikiran. Karena saya yakin minum air putih bisa membuat kita lancar BAB, saya selalu minum air putih setiap bangun tidur. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau kita ingin tindakan kita lahir dari kebenaran firman Tuhan, kita harus memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saya ingin cepat saja mengajar Anda.
Pernahkah Anda sadari bahwa pikiran bawah sadar Anda memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan Anda? Hidup kita ini merupakan wujud dari hasil pilihan-pilihan kita yang masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Manusia itu punya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, dan ternyata keyakinan, iman, fokus, semua itu adanya di pikiran bawah sadar. Nah, tindakan kita lahir dari situ. Amsal 23 ayat 7a berkata gini, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, ini dalam bahasa Indonesia kurang tepat, bahasa Inggris bilang gini, for as he thinks in his heart, so is he. Yang artinya gini, hidup seseorang adalah apa yang dipikirkannya. Hidup saya adalah apa yang saya pikirkan. Nah, hati-hati dengan pikiran Anda, karena apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda lakukan. Nah, itu keyakinan dalam pikiran. Hidup seseorang adalah apa yang dipikirkannya. Marcus Aurelius Antonius, seorang kaisar Romawi kuno, pernah berkata gini, a man's life is what his thought make of it. Kehidupan kita adalah cerminan bagaimana pikiran kita bekerja. Nilai-nilai yang kita pegang, ya, sistem kepercayaan, keyakinan terhadap segala sesuatu disimpan dalam pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana caranya supaya firman Tuhan menjadi keyakinan dalam pikiran kita? Yosua tadi sudah mengajarkan, dalam Yosua 1 kita harus memperkatakan dan merenungkan firman. Saya akhiri dengan ini. 5 cara memasukkan firman Tuhan dalam pikiran bawah sadar kita. Yang pertama, pengulangan, repetition. Yesus kalau ngajar tuh selalu diulang-ulang, ya. Kita akan menemukan banyak kata-kata yang diulang-ulang, bahkan dalam satu pasal itu bisa 3 kali, ya. Dalam satu perikop ada 3 kali diulang-ulang. Nah, sesuatu yang ulang-ulang itu berarti penting. Nah, ketika sesuatu diulang-ulang terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan, kan? Kalau kita ngajarin anak sesuatu, peraturan kepada staf sesuatu, itu harus ulang-ulang. Supaya itu jadi satu kebiasaan. Nah, sesuatu yang diulang-ulang akan masuk ke pikiran bawah sadar. Makanya kita harus konsisten baca firman. Diulang lagi. Nah, keren, ada kesaksian orang yang dengar khotbah saya di YouTube. Ada yang sampai nonton khotbah saya tuh 2-3 kali. Bahkan ada yang lebih. Saking dia nonton terus sampai ngelotok dan mengubahkan hidupnya. Keren, luar biasa. Firman Tuhan mengubahkan dia. Yang kedua, dilakukan oleh orang yang punya otoritas dalam hidup kita. Informasi yang berasal dari seseorang yang punya otoritas mampu menembus filter dan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Contoh, ayah, ibu, gembala, mentor, guru, penulis buku, atau orang yang kita kagumi, orang yang kita respect. Apa saja yang mereka katakan itu bisa menembus filter dan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Nggak heran kalau kita ngefans sama seseorang, kita akan meniru apa yang dia katakan. Dan itu yang kita ingat. Orang yang sangat kita cintai, ketika dia ngomong sesuatu, kita ingat-ingat. Karena ada otoritas dalam hidup kita. Nah, bagaimana cara masuk ke pikiran bawah sadar? Firman Tuhan yang masuk ke bawah sadar itu karena ada emosi. Yang ketiga, karena ada emosi. Nah, emosi dari yang memberi informasi maupun dari yang mendapat informasi mampu membuka gerbang dan membuat informasi masuk ke bawah sadar. Nah, saya waktu belajar ini, saya jadi ketawa. Kenapa? Karena Tuhan itu pakai saya dalam penyampaian firman Tuhan itu dengan semangat, ya, dengan menyala-nyala. Bahkan ada yang bilang, Ibu Heni kalau khotbah marah-marah. Dan ternyata khotbah yang marah-marah itu disukai kebanyakan orang. Jadi saya nggak bilang semua orang, ya. Khotbah saya yang marah-marah, yang penuh emosi itu disukai oleh kebanyakan orang. Ada sekelompok kecil yang nggak suka dan benci sama saya, tapi it's okay. Tapi orang-orang yang benar-benar suka dengan gaya khotbah saya yang marah-marah, ternyata itu yang mampu masuk menembus gerbang ke alam bawah sadarnya. Luar biasa, dan hidup mereka berubah. Puji Tuhan. Yang keempat, bagaimana masuk ke pikiran bawah sadar? Baca firman Tuhan 30 menit sebelum tidur dan 30 menit sesudah bangun tidur. Jadikan itu kebiasaan, rutinitas kita. 30 menit pas mau bobo dan 30 menit pas bangun tidur. Baca firman Tuhan. Karena secara alami, gerbang kepikiran bawah sadar terbuka menjelang dan sesudah tidur. Makanya kalau anak-anak yang jenius, ya, yang cerdas itu, mereka kalau belajar sebelum tidur dan belajar pas bangun tidur pagi-pagi, itu langsung masuk banget ke pikiran mereka nilainya bagus biasanya. Karena gerbang bawah sadar terbuka pada kondisi gelombang alfa dan theta katanya. Gelombang otak itu terjadi secara alami pada saat kita mengantuk. Nah, luar biasa. Waktu kita lagi ngantuk-ngantuk, sebenarnya waktu kita paksa baca firman, itu masuk ke alam bawah sadar kita.
Nah, ada yang suka bilang, wah firman Tuhan jadi obat tidur. Gak apa-apa, 30 menit sebelum tidur dan 30 menit pas bangun tidur baca firman. Nah ini saya karena belajar, saya bilang katanya ya, bukan kata saya belajar ini. Oke, yang terakhir. Cara masuk ke pikiran bawah sadar dengan perenungan firman Tuhan. Meditasi dan hipnosis ini yang masuk ke alam bawah sadar. Meditasi adalah teknik relaksasi dengan memfokuskan pikiran ke satu objek. Nah, hipnosis adalah teknik komunikasi untuk menurunkan gelombang otak dan membuka gerbang bawah sadar untuk memasukkan sugesti yang kita inginkan. Nah, kenapa firman Tuhan katakan perkatakan dan renungkan? Perkatakan bicara soal pengulangan supaya pikiran kita, telinga kita mendengar, ya. Dengan mulut mengaku, telinga mendengar, kita percaya, kata firman Tuhan. Nah, ketika kita merenung, kita tuh coba mengingat-ingat, memikirkan dengan dalam, kita fokus, dan kita terus menggali sambil direnungkan, dipikirin. Nah, itu yang membuat firman Tuhan itu masuk ke alam bawah sadar kita. Itu merenungkan. Waktu Anda ngopi sendirian, coba Anda renungkan, lalu Anda tulis di Instagram Anda hasil perenungan Anda. Itu kan jadi satu kebiasaan yang luar biasa. Saya berdoa agar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa, hidupi firman Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, pastikan Anda melakukan firman Tuhan. Saya tutup dengan Ulangan 30 ayat ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Saya berdoa tahun 2022 menjadi tahun breakthrough bagi setiap kita, bangkit dari keterpurukan, kita mulai berhasil dalam apa saja yang Tuhan percayakan di tangan kita. Kita akan hidup menurut firman Tuhan dan maka keberuntungan dan keberhasilan akan menyertai kita dalam nama Yesus. Amen. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua sudah diberkati firman Tuhan sama Henry Kristianus, kebenaran dalam pikiran. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan, akan jadi berkat buat kita semua. Mari kita persiapkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Anda bisa persiapkan roti, kalau nggak ada roti bisa diganti dengan biskuit. Anda juga bisa persiapkan anggur, kalau nggak ada anggur bisa diganti oleh teh atau sirup. Nah, sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama dan ucapkan dengan mulut kita, katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa akibat perbuatan, ucapan, pikiran, layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan pengucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama. Dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menebus kami dan bawa kami pada terang-Mu yang ajaib. Dia menjadikan kami warga kerajaan Allah dan berhak menerima janji dan berkat-berkat Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka, sakit penyakit, mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kau beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu di atas kayu salib. Keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Aku dibebaskan dari segala dosa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tertumpah. Melalui bilur-bilur-Mu menyembuhkan dari berbagai macam sakit penyakit, kuman, bakteri, dan serangan roh jahat. Bahkan juga virus corona sekalipun. Aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, pendarahan. Aku tidak terkena stroke, dirawat di ruang ICU. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, dan lambungku semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, perkataanku, bahkan juga sakit penyakitku, penderitaanku akan diselesaikan di atas kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan. Hidupku berkelimpahan. Aku tidak kekurangan. Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan dan mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk darah-Mu yang telah tertumpah, yang mencucikan segala dosa kami, melayakan kami, menjadikan kami ciptaan baru, dan membuat kami bebas dari segala ikatan. Membuat kami bisa menikmati segala janji Tuhan. Bahkan darah-Mu juga yang memprotek kami dari serangan roh jahat dan pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Serta darah-Mu juga yang membungkus kami dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah terpecah, menjadikan kami manunggal dengan Tuhan, membuat kami semakin berkurang-kurang dan Kristus semakin bertambah-tambah, sehingga perkataan, perbuatan, kehidupan kami boleh menjadi teladan, menjadi terang, menjadi suratan yang terbaca bagi banyak orang. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara semua, saya mengajak kita untuk bergandengan tangan bersama dengan keluarga, saudara yang bersama dengan istri, suami, anak-anak. Anda bisa bergandengan tangan untuk kita sama-sama berdoa di tahun yang baru ini agar Tuhan bisa menyertai kita. Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan kegairahan, Tuhan memberikan keharmonisan dalam rumah tangga kita. Saya mengajak kita semua untuk bisa memanggil anggota keluarga. Dan kita bisa bergandengan bersama-sama di awal tahun ini. Karena firman Tuhan berkata ketika 2-3 orang sepakat meminta apapun juga, maka permintaannya dikabulkan. Dan 2-3 orang berkumpul bersama-sama, Tuhan hadir. Ada kuasa di dalam kesepakatan dengan kita bergandengan tangan. Dan bahkan doa bersama menyatukan roh kita. Sehingga keluarga ini tidak terpecah-pecah, tapi keluarga kita boleh semakin bersatu. Dan bahkan 2 lebih baik daripada seorang diri. Apalagi 3 dan selebihnya. Ini akan membuat kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan di tahun yang baru. Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan dan kita memejamkan mata bersama-sama satu keluarga. Bapa di surga, ini keluarga kecil kami. Kami bawa kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini, kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh perlindungan Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu boleh melingkupi hati setiap kami. Tuhan, biarlah kasih dari surga boleh memenuhi hati kami sehingga kami boleh terus saling mengasihi. Menjadi keluarga yang utuh, harmonis, menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling menghormati. Biar terjadi juga di dalam keluarga kami pemulihan. Sehingga hati suami makin mengasihi istri. Hati istri makin mengasihi suami. Hati orang tua makin mengasihi anak-anak. Hati anak-anak mengasihi orang tua. Tuhan tolong supaya jangan ada perpecahan di antara keluarga kami.
Kalau ada kesalahan dan pelanggaran, dosa, biar Tuhan ampuni dan layakkan kami. Sehingga kami boleh diperbaharui hati dan pikiran kami. Kalau ada perkataan yang sia-sia yang pernah kami ucapkan bagi keluarga, kami cabut dan patahkan. Tidak terjadi. Tapi biarlah yang baik, yang mulia, sedap didengar, disebut kebajikan, yang benar, itu yang terjadi bagi keluarga kami. Dilindungi keluarga kami dalam kesehatan. Tuhan lindungi keluarga kami dari setiap tangan-tangan orang yang berniat jahat. Dan Tuhan berikan kepada kami hati yang penuh dengan kesabaran. Setiap kali ada gesekan, membuat kami mengambil sikap untuk belajar dewasa dan tidak bersikap seperti kekanak-kanakan. Kalau ada marah, biarlah kami saat ini bisa ampuni kekecewaan kami boleh lepaskan, kami boleh mengasihi. Ini keluarga kecil kami yang sederhana. Kami persembahkan kepada Tuhan, biar sepanjang tahun 2022 kami boleh dituntun, kami boleh kuat, kami boleh bersatu, kami boleh makin mengasihi, kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh semakin mencintai Tuhan. Anak-anak akan berhasil dalam studi, pekerjaan, usaha, masa depan mereka Tuhan. Dan juga papa mama diberkati Tuhan, disertai Tuhan dengan berkat yang luar biasa, keberhasilan mengikuti mereka. Takut akan Tuhan, kebenaran menjadi barisan depan mereka. Ini keluarga kami Tuhan, kami persembahkan. Biarlah yang terbaik di sepanjang tahun 2022 ini mengikuti kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi buat setiap usahamu berhasil dan studi anak-anakmu tidak ingin gagal. Dan setiap perencanaanmu ada campur tangan Tuhan, ada visi yang baru dan segar terjadi, dicurahkan, disingkapkan kepada dirimu, kepada anak-anakmu, kepada masa depanmu, kepada keluargamu. Terima visi yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan melindungi engkau dari segala malapetaka, sakit, penyakit, mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah tahun baru. Kami segenap keluarga besar Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan mengucapkan selamat tahun baru. Tetap kuat, karena Tuhan memang tidak pernah menjanjikan untuk tidak ada badai, tapi Tuhan menjanjikan bahwa kita akan melewati badai bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menenangkan badai-badai yang kita hadapi di tahun ini. Dan saya percaya berkat Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun 2022. God bless you. Tetap semangat.
saya Sunaningsih. Saya berasal dari Selentar Salapat Mentawai. Saya sekolah sekarang Yayasan Tangan Pengharapan. Saya mendapatkan peraturan yang bilang Mister yang bangun tepat waktu, tidur tepat waktu, makan tepat waktu. Di situ saya merasa bahwa di rumah beda di asrama. Kegiatanku bangun pagi jam 5, ibadah pagi jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7 piket masing-masing. Pagi maka sarapan pagi jam 7 sampai jam 7:35 dan belajar jam 8 sampai jam 12. Terpak makan siang jam 12 sampai jam 1. Mister baik, bisa saya dapat pengertian dari Mister. Sunaningsih Sarekdek lahir dari pasangan Bapak Kosmas Samarau dengan Ibu Roseta Sabojiat. Lahir di Salapa pada tanggal 5 April 2008, pekerjaan orang tuanya ialah bertani. Selama mengikuti bimbingan belajar di sekolah berasrama Mentawai, ia sangat senang. Ia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan dari bimbingan belajar yang diberikan. Di sini juga, ia bahagia karena bisa bertemu dengan teman-teman yang berbeda suku, budaya, dan bahasa. Banyak hal yang didapatkan oleh anak-anak didik di sekolah berasrama Mentawai yang mulai dibangun baik secara kedisiplinan maupun kebersihan. Dalam bidang kedisiplinan misalnya, makan, belajar, dan tidur pun harus tepat waktu. Sementara dalam aspek kebersihan, anak-anak ini diasah untuk menjadi rapi dan bersih, seperti contohnya, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar mandi, dan membersihkan sekitaran asrama. Semua hal baik ini bisa terjadi karena ada dukungan dari para partners dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di sekolah berasrama Mentawai ini. Mari berjuang bersama untuk memutus rantai kebodohan di pelosok, karena pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan. Kepada para partners dan donatur, segenap keluarga besar Tangan Pengharapan mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Biar kiranya damai dan sukacita Natal selalu menyertai Bapak, Ibu, dan saudara semua. Terima kasih kepada para donatur dan orang tua asuh yang telah setia mendukung anak-anak yang ada di sekolah berasrama Mentawai untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.